Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Fitri dengan NIM 2150800111111040 dari kelas Oceanografi M01. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang materi pasang surut air laut. Yang pertama yaitu pengertian dari pasang surut. Pasang surut merupakan fenomena naik turunnya permukaan air laut secara periodik dalam skala luas akibat adanya gaya tarik benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air di bumi. Jadi, pasang surut itu merupakan fenomena naik turunnya permukaan air laut karena adanya gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap massa air di bumi. Meskipun gaya gravitasi matahari ini mempengaruhi, namun gaya gravitasi bulan pengaruhnya jauh lebih besar daripada matahari. Hal ini dikarenakan jarak antara bulan dan bumi itu jauh lebih dekat dibandingkan jarak antara matahari dengan bumi. Selanjutnya yaitu teori pasang surut air laut. Yang pertama yaitu teori pasang surut dinamik atau dynamic theory. Dalam teori ini menyebutkan bahwa pasang surut itu merupakan suatu gelombang yang panjang. Yang kedua yaitu teori kesetimbangan atau equilibrium theory. Teori ini menerangkan sifat-sifat pasang surut secara kualitatif. Teori ini diasumsikan pada bumi ideal berbentuk bulat sempurna yang seluruh permukaannya ditutupi oleh air dengan kedudukan matahari dan bulan terhadap bumi dianggap konstan dalam periode yang panjang. Teori ini berkaitan dengan hubungan antara laut, massa air yang naik, bulan, dan matahari. Gaya pembangkit pasang surut akan menimbulkan air tinggi pada dua lokasi dan air rendah pada dua lokasi. Pembangkit pasang surut sendiri dijelaskan dengan teori gravitasi universal yang menyatakan bahwa pada sistem dua massa M1 dan M2 akan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F di antara keduanya yang besarnya sebanding dengan perkalian masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Di sini R sebagai jarak pusat bulan ke massa air, M1 sebagai massa benda 1, M2 sebagai massa benda 2, dan G sebagai konstanta gravitasi itu sendiri. Pengaruh deklinasi bulan dan kemiringan bumi terhadap pasang surut. Dalam gambar ini dijelaskan bahwa adanya gaya tarik bulan dan juga matahari yang dapat menarik massa air di bumi, sehingga bagian yang ditarik oleh bulan dan matahari akan mengalami pasang, sedangkan bagian yang tidak terpengaruh oleh gaya tarik bulan akan mengalami surut. Nah, terus mengapa nih bumi tidak terpengaruh oleh gaya tarik bulan dan matahari? Kenapa posisinya tetap normal? Kenapa hanya air saja yang tertarik? Hal ini dikarenakan karena dalam bumi itu terdapat gaya sentrifugal, sedangkan dalam air itu tidak memiliki. Jadi yang terpengaruh hanyalah massa air saja. Seperti yang kita ketahui, bumi berputar pada porosnya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian selama 6 jam. Jadi dalam sehari, suatu pantai akan mengalami pasang surut sebanyak 2 kali secara bergantian. Selanjutnya yaitu jenis pasang. Dalam satu bulan terjadi 2 jenis pasang, yaitu pasang purnama dan juga pasang perbani. Yang pertama pasang purnama. Ditandai oleh kenaikan air laut yang sangat tinggi. Pasang purnama terjadi ketika gaya gravitasi bulan dan matahari bekerja dalam arah yang sama, dan posisi bumi, bulan, serta matahari berada dalam garis lurus. Pasang purnama terjadi saat bulan purnama atau bulan baru. Selanjutnya yaitu pasang perbani. Terjadi ketika gaya gravitasi matahari dan bulan membuat sudut 90 derajat dan posisi bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pasang perbani ini terjadi pada bulan seperempat atau bulan sabit. Tipe pasang surut. Yang pertama ada pasang surut harian tunggal, pasang surut harian ganda, pasang surut campuran condong harian tunggal, pasang surut campuran harian ganda. Faktor penyebab terjadinya pasang surut. Ada teori kesetimbangan. Yang pertama, rotasi bumi pada sumbunya. Kedua, revolusi bulan terhadap matahari. Ketiga, revolusi bumi terhadap matahari. Selanjutnya, teori dinamis. Pertama, yaitu
kedalaman dan luas perairan. 2. Pengaruh rotasi bumi. 3. Gerakan dasar. Dan terakhir ada faktor lokal atau faktor lainnya. Yang pertama karena topografi dasar laut, 2. Lebar selat, dan 3. Bentuk teluk dan juga lain-lainnya. Selanjutnya yaitu ada alat-alat yang digunakan untuk mengukur pasang surut air laut. Yang pertama ada tedstaff. Alat ini merupakan alat yang paling sederhana di antara lainnya. Alat ini berupa papan yang telah diberi skala dalam meter atau sentimeter. Biasanya alat ini digunakan untuk pengukuran pasang surut di lapangan. Seperti pada gambar, alat ini bentuknya seperti penggaris. Untuk penggunaannya, alat ini ditopangkan pada suatu tiang. Yang kedua ada tedgauge, merupakan perangkat untuk mengukur perubahan muka air laut secara mekanik dan secara otomatis. Dan cara kerja alat ini yaitu air laut akan masuk ke penampung, lalu pelampung bergerak vertikal mengikuti air dan secara otomatis katrol akan ikut berputar. Dan stylus yang terhubung dengan katrol ini bergerak mengikuti gerakan katrol itu sendiri. Lalu semua pergerakan katrol akan tergambar pada kertas menggunakan stylus. Yang terakhir yaitu ada alat ukur menggunakan satelit. Sistem satelit altimetri ini berkembang sejak tahun 1975. Pada saat ini, secara umum, sistem satelit altimetri ini mempunyai 3 objek ilmiah jangka panjang, yaitu mengamati sirkulasi laut global, memantau volume dari lempengan es kutub, dan juga mengamati perubahan muka laut rata-rata global. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pasang surut air laut ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.